Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja, setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan di kesempatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi diabetes ya, dengan jus pisang, yogurt, susu buah naga. Bahan-bahannya diantaranya pisang Ambon 50 gram, kemudian buah naga 100 gram, yogurt polos atau plain 1/4 gelas, dan susu segar 1/4 gelas. Nah, berkaitan dengan diabetes ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala secara klasik itu seperti apa? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa dan istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ini pembahasan yang menarik ya, karena beberapa kali kita telah pernah dalam pembahasan integrasi timur dan barat, saya telah pernah membahas tentang diabetes, penyakit-penyakit yang sudah ditetapkan oleh medis, kemudian dilakukan penelitian oleh para ahli-ahli klasik. Sebelum masuk ke itu, di bulan ini masuk musim semi, yakni sekarang ini. Ini dimana kita masuk musim semi itu kemarin mulai dari tanggal 22 Desember. Dan biasanya musim semi ini yang sifatnya lembab dan hangat, dimana matahari melintas dalam ilmu klimatologi disebutkan matahari melintas garis balik selatan, yakni 23,5 lintang selatan, dimana bayangan orang di tengah hari, yakni jam 12-an sekitar itu 2 tapak ke arah utara, orbitnya berotasi biasanya 43 hari. Kalau 22 Desember berarti biasanya berakhir tanggal 2 Februari. Dimana angin itu bertiup dari barat daya ke arah timur laut. Cuacanya boleh dibilang musim penghujan. Gagal nggak gagal. Tapi kalau di daerah Jawa itu hujan terus. Ya, di Jawa Tengah itu habis
zuhur itu hujan terus, ya hujan kencang, bahkan petir. Sejenak ketentraman manusia terganggu dengan musim datangnya beberapa penyakit, banjir, gitu ya. Alam yang kelihatannya tidak bersahabat namun menyimpan berkah karena beberapa panen padi di daerah itu udah mulai. Dan di sisi lain petani mulai menyebar bibit persemaian di tengah cuaca hujan yang tinggi dan angin yang kencang, dengan sungai-sungai yang meluap, langit yang selalu mendung, hujan turun sehari-hari. Kalau kemarin itu setiap hari, kalau sekarang sehari. Kadang-kadang bahkan curah hujan sangat lebat. Angin bertiup tidak menentu dengan kekuatan tinggi, beberapa daerah dilanda banjir. Kemudian banyak terjangkit penyakit baik endemi ataupun epidemi karena angin bertiup kencang membawa bulu-bulu rawe yang menyebabkan kulit gatal. Ini sampai ini nanti sampai Februari biasanya. Dan dari kemarin itu keluhan-keluhan penyakit gatal, kadang-kadang melenting sedikit, kemudian begitu digaruk jadi melebar. Ini banyak sekali kasus seperti ini. Dan kondisi kesehatan yang kurang baik, di mana kondisi seperti ini serangan yang terserang itu sudah banyak. Paru-paru yang terserang itu kalau enggak flu, batuk, pilek, gatal. Kemudian demam, radang tenggorokan, dan amandel juga mulai meningkat. Penyakit kulit merebak. Dan rematik lagi mulai, lagi mulai menindaklanjuti musim dingin akhir kemarin, yang dimana yang terganggu adalah telinga. Ya. Ada yang telinganya tuli, ada yang telinganya berdenging, ya, kemudian ada yang nyeri pinggang. Biasanya yang diserang adalah esensi ginjal yang ke arah tulang, gigi, dan telinga. Kemudian ini melanjutkan musimnya rematik sudah mulai ya. Kemudian juga beberapa orang mulai jantungnya kumat, seperti deg-degan dan sebagainya, pencernaan dan pinggang banyak yang terasa, dan pada wanita bahkan keputihan, bahkan bisa dari semasa kanak-kanak. Maka seharusnya tidur itu lebih sedikit larut kalau nggak ada gangguan, ya kan, dan bangun lebih awal dan banyak olahraga. Dengan kondisi yang ada, kurangi marah, jangan sedih, jangan cemas, ya. Tetaplah seperti itu. Ini hari-hari di musim semi pertama. Kita masuk di musim semi pertama. Kemudian adapun diabetes, ya, sebelum kita masuk ke sini, ini sebenarnya sudah banyak dibahas juga. Saya bawa di salah satu di antaranya adalah buku Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia, Ramuan Etnomedicine, volume pertama yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbit tahun 2011. Di bab ketiga halaman 25 di sini disebutkan definisi tentang diabetes atau kencing manis. Disebutkan di sini kencing manis yang dalam istilah medis adalah diabetes atau DM, diabetes mellitus, adalah suatu gangguan metabolisme yang disebabkan oleh banyak faktor dengan gejala berupa kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia yang kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat dari defisiensi, artinya melemahnya sekresi hormon insulin atau resistensi insulin, dan atau defisiensi transportasi gula atau glukosa. Secara garis besar ada tipe dalam buku ini disebutkan secara garis besar ada dua tipe diabetes atau kencing manis. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, adalah diabetes yang tergantung insulin, yang biasanya terjadi pada anak-anak dengan ketoasidosis. Yang kedua adalah tipe kedua adalah diabetes yang tidak tergantung insulin. Ini lebih khas terjadi pada orang tua dan orang-orang yang kegemukan. Yakni apabila kadar gula darah tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan komplikasi atau gangguan fungsi pada hampir semua organ tubuh, misalkan pada mata, pada ginjal, pada jantung, pada sistem pembuluh darah, kulit, dan sistem saraf pusat. Di sini juga disebutkan beberapa penyebabnya, namun saya tidak perlu bacakan kayaknya. Ya, di antaranya kan kalau diabetes tipe 1 karena rusaknya sel beta di dalam pankreas.
Pernah gas itu dalam pengobatan klasik dimasukkan ke dalam tihal Tihal ya. atau limpa atau perut kecil. Sedangkan diabetes 2 itu ada kalanya dikarenakan resistensi insulin atau kekurangan sekresi insulin secara relatif. Ya. Adapun pengobatannya di buku ini disebutkan ada beberapa setoran atau penelitian di beberapa daerah. Yang pertama adalah dari Sulawesi ya. di Sulawesi. Kemudian yang kedua adalah ramuan dari Provinsi Lampung. Ya. Dan dari Provinsi Lampung ini yang saya bacakan Provinsi Lampung, daerah survei adalah Kabupaten Lampung Tengah. Etnisnya adalah etnis Ulun Lampung. Kalau Sulawesi etnisnya Bugis. Pengobatannya adalah dengan menggunakan buncis. Ya, kacang buncis itu. Itu digunakan untuk diabetes. Di sini disebutkan begitu. Secara tinjauan empiris turun-temurun, buncis menurunkan air seni, menurunkan kadar gula dalam darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Secara ilmiah kata buku ini, buncis telah diuji aktivitas anti hiperglisemi dari ekstrak kental buah. Kemudian dilakukan pada tikus putih jantan diabetes yang disebabkan aloksan. Demikian pula respon yang sama dari ekstrak yang diberikan pada tikus hiperglisemi yang disebabkan glukosa untuk pembanding. Kemudian digunakan cloropamid sebagai standar anti diabetes oral. Dan beberapa penelitian ini membuahkan hasil. Ada di sini disebutkan banyak penelitian buncis digunakan untuk diabetes. Jadi selain ini nanti ya. Kemudian yang kedua. Saya baca dua saja kalau ini pengantarnya, karena ini pengantar dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya, ini etnis Dayak. Ya, di Kabupaten Singkawang penelitian dilakukan. Yang meneliti itu pemerintah kita ini. Ya, kemudian mereka menggunakan tradisi di sana menggunakan biji petai Cina, berarti lamtoro, sekitar 100 gram. Ya, ini digongseng, kemudian ditumbuk halus sebagai pengganti kopi, kemudian diseduh. Ya, orang Jawa namanya kemplandingan ya, atau lamtoro. Dan pada secara empiris di sana disebutkan bahwasanya petai Cina itu bijinya bisa digunakan untuk pembengkakan, cacingan, radang ginjal, dan kencing manis. Secara ilmiah, ekstrak yang diberikan secara oral dosis 0,5 gram per kilogram berat badan dan 1 gram per kilogram berat badan menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang berarti sebesar 27,28 mg per dl dan 43,72 mg per dl pada tikus diabetes yang diinduksi dengan aloksan tetrahidrat dosis 250 mg per kilogram berat badan. Ini masih banyak sebenarnya, cuman setidaknya 2. Dan ini beberapa selain penelitian ditanya di beberapa daerahnya juga mengacu kepada beberapa buku, diantaranya adalah buku Tumbuhan Berguna Indonesia jilid 1-4 terjemahan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jakarta Yayasan Sarana Wanajaya. Ini diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan kalau sekarang, ditulis oleh K. Heine tahun 1987 terbitnya. Tapi ini buku ini ditulis tahun 1919. Ya, sebelum ini saya baca dari penelitian pemerintah dulu sebelum kita masuk ini. Nanti dikira kan biar jangan klasik terus ya, sekali kemudian yang kedua di buku yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Badan Makanan juga terbit tahun 2007. Judulnya Acuan Sediaan Herbal volume ketiga. Ini volumenya sampai 8. Ini yang bisa ambil volume ketiga edisi perdana. Biasanya edisi pertama dan nggak ada edisi kedua. Atau edisi keduanya lama biasanya. Yang dapat bagian kan biasanya dicatat ya. Kalau dapat dikasih biasanya. Kalau dapat ya bisa dilihat. Tapi nggak dijual secara bebas gitu. Nggak tahu tuh kalau dijual bebas sama nggak tahu. Biasanya di pemerintah itu memberikan cuma dalam pameran biasanya. Ini sekali bagi banyak. Bab ke-6 pembahasan tentang sediaan diabetes mellitus 1DM. Banyak di sini digunakan, ada yang menggunakan kulit batang kayu pule, kemudian juga menggunakan belimbing manis. Ya, belimbing manis juga digunakan untuk ini karena berfungsi untuk mengatasi diabetes atau kencing manis pada termasuk penderita gangguan gagal ginjal. Di sini sebetulnya begitu loh ya, bukan saya nanti dikira enak aja herbal
bisa enggak, ini nyebutin buku acuan sediaan herbal volume ketiga edisi pertama Badan POM halaman 90 dan 91. Belimbing manis digunakan untuk diabetes. Kemudian biji alpukat. Biji alpukat. Ya, itu juga di halaman 94-nya disebutkan digunakan untuk diabetes. Kemudian juga biji jamblang. Itu juga digunakan untuk diabetes. Kemudian ciplukan. Itu juga digunakan untuk diabetes, ya. Satu lagi. Ya, silakan. Buku ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang itu sendiri-sendiri ya. Gitu, pendidikan sendiri, kebudayaan sendiri. Dulu Kementerian kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya Pengobatan Tradisional pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jambi. Ini penelitiannya dari Jambi nih. Sebagai bahan ramuan di sini disebutkan beberapa bahan ramuan yang digunakan, obat asli Indonesia yang digunakan untuk diabetes, diantaranya adalah bungo tapuak daru. Bungo putih. Tapuak daru Itu bunga tapak darah maksudnya. Ya, ini apa adanya tulisnya di sini, ya, saya bisa begitu ya. Mirip bahasa ini ya, Padang ya. Iya, bahasa Indonesianya bunga tapak darah, putih. Bunga tapak darah. Yang kedua, mirip Padang betul. Sidukung anok. Ini bahasa Kerinci. Kerinci. Bahasa Kerincinya, Sidukung anok. Ya. Kalau bahasa Indonesianya meniran. Ini yang daerah Jambi menggunakan untuk diabetes itu. Kemudian sungau kucai. Apa ini? Daun kumis kucing. Kalau bahasa Indonesia ini, bahasa Kerincinya itu. Kerinci masuk Jambi. Kerinci. Di sini, iya, berarti Jambi ya kan? Daerah Jambi ini. Gunung Kerinci. Ya. Kerinci ya. Dan jadi sungau kucai dan daun kumis kucing. Kemudian juga naneh putai. Itu nanas putih bahasa Indonesianya. Kemudian mengkudu bahasa Kerincinya, bahasa kitanya mengkudu ya. Nah, ini yang juga digunakan di sini juga diberikan penjelasannya. Banyak bukunya sebenarnya. Cuman jangan banyak-banyak saya baca. Hanya untuk penjelasan saja bahwasanya obat asli Indonesia atau jamu ini ya memang asli Indonesia. Budaya asli Indonesia. Jadi ketika beberapa ada negara yang kemudian ingin mengakui, ya nggak berhasil. Karena Indonesia itu memang punya. Walaupun sekarang yang lagi dibidik adalah metode pengobatannya. Beberapa metode pengobatan Melayu ini lagi lagi berusaha diambil, ya, kemudian mau diklaim. Tapi kalau jamunya udah ketika mau diklaim, kemudian di UNESCO ditetapkan di Indonesia yang punya. Kalau ini tinggal metode, rupanya belum banyak yang tahu. Saya kasih tahu aja. Jadi metode pengobatannya ini yang lagi diincar, seperti metode Melayu yang dari Aceh, yang ditulis oleh Datuk Kuto Karang, kemudian keluarga besar Raja Ali Haji yang ada di Pulau Penyengat, gitu ya, Pulau Bintan kalau sekarang, beberapa naskah itu juga lagi diincar. Ya, maksudnya udah diterjemahkan bebas di beberapa daerah. Ya, saya juga punya beberapa terjemahannya. Ya. Maksudnya ya mudah-mudahan nanti walau bagaimana juga milik Indonesia ya. Kalau diaturkan ke UNESCO ya kembalinya ke Indonesia juga. Gitu ya. Nah, ini kabarnya ya alhamdulillah kabar baik, karena memang jamu sudah dipublikasikan, kemudian metode pengobatannya ini juga mulai dipublikasikan. Kemudian sebelum kita bahas tentang bagaimana itu diabetes, kita racik dulu ya. Oke, siap. Pisang ya? Iya, pisang Ambon. Oke. Alhamdulillah pisangnya sudah matang ya. Oke, itu pisangnya. Agak susah nggak sekarang nyari pisang Ambon? Alhamdulillah banyak sih. Masalah. Kayaknya dulu ini Ambon yang hijau, ada juga Ambon lumut yang agak iya, kalau nggak ke pasar ya susah ya lumbu. Iya. Oke. Pisang Ambon ini. Kita bikin 2 aja. 2 aja saya. Oke, siap. Warnanya cakep. Jadi kalau yang di pemirsa pendengar sesuai aturan ya. Kalau di sini kan sesuai yang hadir. Iya kan? Di sini tuh sesuai yang hadir. Tapi khasiat sama ya. Ya. Khasiat. Ini kan sesuai yang hadir. Jadi dosis menyesuaikan yang hadir. Di sana kan mau ini kan dosis 1 orang, 2 orang gitu kan. Iya. Ya. Jadi kita belum digirami di sini, langsung aja. Ya, kita pakai separuh aja. Ya. Kemudian kita tambah yogurt dulu ya. Yogurtnya berapa sendok? 2 sendok saja ya. Biar agak asam. Ini manis semua nih. Iya, betul.
Ya, hop, dah. Ya, cukup. Habis itu Kita tambah susu sapi ini. Iya. Kita pakai susu sapi, Sapi ya? yang cair. terus Lagi. ya biar Cukup. terendam lagi sedikit lagi. Lagi. Hop. Oke. Sip. Siap. Ya. Setelah itu kita blender. Saya campur ya. Iya kan? Itu di bulan Ramadan. Betul. Oke, sudah halus. Masya Allah, Ya. warnanya cakep ya. Cakep. Nggak terlalu merah tapi ya bagus. Ungu ya. Mm-mm. Masya Allah, segar Masya Allah. sepertinya ini. Ya. Menggugah selera. Iya. Harusnya anak-anak suka. Karena Iya, warnanya cakep. benar. Warnanya bagus. Oke. Baik, Ya. kita lanjut. Ya. Kemudian pembahasan kandungan saya rasa nggak, kan udah banyak sekali. Ya. Saya tinggal maksudnya sudah banyak pembahasan tentunya. Sedikit aja, saya sering membahas pisang. Ya. Pisang itu manisnya digunakan untuk tonik limpa. Tonik limpa. Fungsi pankreas masuk kategori limpa. Ya. Sehingga ketika pankreas atau yang fungsinya masuk ke kategori limpa itu dia tidak bisa mencerna gula, berarti permasalahannya adalah di kelemahan energi vital limpa atau astenia energi vital limpa. Makanya dikuatkan adalah limpa. Iya. Dan pisang itu termasuk penguat limpa yang bagus. Karena dia lembab dan dia juga manisnya menguatkan limpa. Begitu pula dengan buah naga, Iya. termasuk susu, sudah kita bahas. Makanya susu itu anak-anak itu cocok, begitu pula orang tua, ya kan? Karena bagi yang limpanya sedang tumbuh kembang, sedang meningkatkan energi, menyempurnakan energi vital limpa, dia butuh susu. Betul. Ketika dia lagi energi vitalnya lagi menurun, dia juga butuh susu. Ya, kemudian yogurt digunakan untuk menstabilkan fungsi hati, darah pada hati, karena asamnya bagus untuk hati. Kemudian buah naga yang jarang kita bahas, sedikit saya ulas. Buah naga ini mampu meregenerasi sel beta pankreas, yakni sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin dalam tubuh, dalam penelitian, menurut data penelitian. Kemudian kandungan flavonoid dan antioksidan yang tinggi pada buah naga dapat mencegah stres oksidatif dan kerusakan pankreas, karena sehingga menjaga sel beta pankreas serta mempertahankan fungsinya atau meningkatkan fungsinya. Yang ketiga, jus yang dibuat dari buah naga ini itu efektif digunakan untuk meningkatkan resistensi insulin. Kemudian juga bagi pengidap diabetes ini beresiko lebih tinggi untuk mengembangkan hipertensi, bisa berkembang ke jantung, hipertensi. Dan buah naga itu kandungan flavonoidnya memiliki efek pelindungan jantung. Dan tadi yogurt juga melindungi hati. Ya kan. Sehingga mengkonsumsi buah naga yang dipadu dengan yogurt tadi. Yogurt. Itu secara tidak langsung mencegah perkembangan hipertensi dan penyakit jantung. Ya. Kemudian makan buah naga dapat menurunkan lemak di hati secara signifikan, yang sangat terkait dengan perubahan inflasi dalam tubuh dan juga resistensi insulin. Dan mengkonsumsi buah naga secara teratur pada pengidap prediabetes dapat mencegah risiko terkena diabetes atau DM, diabetes tipe kedua. Ya, secara umum karena tinggal buah naga, pisang sudah pernah kita bahas panjang lebar efektifnya buat diabetes, begitu pula dengan yogurt dan susu. Masih ada waktu? Masih sih. Silakan. Pandangan klasik pada diabetes. Ya. Sedikit saya ulas. Kemudian yang pertama, diabetes itu bisa jadi dikarenakan panas paru berlebih. Ini dari pandangan klasik. Beberapa pasien yang atau penderita diabetes yang dilakukan penelitian oleh para pengobat klasik, salah satu diantaranya adalah dikarenakan panas paru berlebih. Panas paru berlebih. Ya, salah satu penelitian. Jadi sekumpulan orang kita kelompokkan menjadi beberapa pola, beberapa tabiat. Yang pertama adalah panas paru berlebih, kemudian limpanya lemah, kemudian tidak bisa mencerna gula. Beberapa hal diabetes dikarenakan panas paru berlebih, gejala atau tanda yang muncul adalah hidung dan mulutnya kering, buang air kecilnya tidak teratur, malam hari misalkan tidak teratur itu
Artinya volumenya terkadang malam ini 5 kali, terkadang 3 kali, terkadang 2 kali, terkadang 1 kali, terkadang habis itu 4 kali gitu ya. BAB-nya normal tapi nyeri di tenggorokan, ada tenggorokan yang merah bahkan bengkak dan sangat haus dan banyak minum. Selalu haus. Ini ciri-ciri diabetes yang disebabkan oleh panas paru berlebih. Bahkan bisa terkadang muntah darah. Tentunya bahan yang digunakan ini adalah untuk mendinginkan. Sifatnya dingin semua, lembab dan dingin. Beberapa makanan yang digunakan untuk mendampingi diantaranya adalah air garam. Atau masak ditambah dengan garam, asparagus. Kemudian juga oseng asparagus. Kemudian susu kedelai, selain susu sapi tentunya. Itu bisa pakai susu kedelai. Kemudian susu kambing, telur bebek. Kemudian juga minyak zaitun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena diabetes itu berkaitan dengan THL atau berkaitan dengan perut kecil, yang kedua adalah diabetes yang disebabkan oleh panas perut berlebih. Kalau tadi panas paru, sekarang panas perut berlebih. Gejala yang muncul manakala seorang itu mengidap diabetes yang disebabkan oleh panas perut berlebih, gejala yang muncul adalah rasa pahit di mulut. Mulutnya selalu pahit kayak orang biang. Terdapat pendarahan di gusi. Kemudian bisa jadi ada sariawan pada bibir, bahkan berkembang ke bibir. Pendarahan di ruang antara gigi dengan rasa yang nyeri. Kemudian sembelit dengan feses yang ketika keluar itu kering. Kemudian rasa kering di mulut, banyak makan dan merasa lapar. Jadi habis makan lapar, habis makan lapar, habis makan lapar. Dan di malam hari selalu demam, sering sakit kepala, kemudian cegukan. Karena energi vital lambung berbalik naik ke atas. Kemudian sebentar energi vital limpa itu turun, tersumbat, tidak bisa turun ke bawah. Kemudian lapar dengan selera makan yang baik dan makan banyak, maksudnya selera makan baik itu apa-apa dimakan. Diabetes yang tipenya suka makan, apa aja dimakan. Ya. Dan makan banyak tetapi masih kurang berat badan, tapi kurus. Ya. Kemudian pada anak-anak, kan ini ada anak-anak juga yang tipenya sama ini. Saya kumpulkan itu bukan satu orang loh ya. Jadi kumpulkan keluhannya itu pada tabiat yang sama, sama-sama diabetes, pada tabiat yang sama. Ada anak, ada orang tua. Dan pada anak-anak itu sering mengigau saat tidur. Karena panasnya. Pagi harinya biasanya mual di pagi hari rata-rata. Kemudian terkadang pada anak-anak juga disertai dengan mimisan. Ada juga orang tua disertai dengan gusi yang bengkak, nyeri di tenggorokan merah yang bengkak. Dan orang tua nih banyak kan disertai dengan sakit gigi, kekurangan berat badan, muntah darah yang warnanya merah atau gelap, bahkan muntah tepat setelah habis makan. Penguat limpa, tentunya ini bahan baku yang kita sebutkan sebagai pendamping. Selain ini bisa juga biji pinang. Biji pinang itu apa? Kacang. Masuk kategori kacang ya? Kalau yang buat apa itu? Nyiri ya? Gandum, itu juga efektif gandum. Kemudian kalau ikan kayak ikan gurame, itu bagus digunakan. Kemudian pisangnya kalau nggak maksudnya nggak cuma bisa di jus, di blender, tapi juga bisa dimakan, dikonsumsi. Kemudian daun pepaya, daun pare, daun mengkudu, jamur hitam, biji jali. Kemudian bayam, stroberi, rebung, mentimun, kemudian hati sapi. Kemudian daun bit, kacang hijau, krokot itu rumput-rumputan, kemudian daun mint, jadi bikin teh dikasih daun mint. Ini satu lagi maksudnya? Bisa sih, silakan. Kemudian yang terakhir, ya. Diabetes dikarenakan kekurangan rutubah pada ginjal. Ini tonik rutubah. Pisang itu lembab, susu itu lembab, kemudian juga dia sempat kita bahas susu itu buat tulang karena dia tonik rutubah pada ginjal. Makanya ini tiga-tiganya masuk. Ini diabetes yang disebabkan oleh astenia rutubah ginjal atau kekurangan rutubah. Rutubah itu cairan lembab yang sifatnya dingin, maksudnya begitu. Gejala yang muncul adalah batuk dengan ludah yang mengandung darah atau batuk berdarah. Dan darahnya darah segar, cor gitu. Rasanya kering di mulut, biasanya terjadinya sering di malam hari. Tenggorokan kering, lemah, latih, lesu, mudah lelah, buang air kecil secara frekuen, teratur nih.
rasa panas di tubuh, keringat di malam hari terutama. Kemudian nyeri tumit saat bangun tidur. Jadi bangun tidur pertama kali napak langsung nyeri. ya. Nanti kalau jalan udah agak angetan itu, mendingan. agak siang itu. Jalan itu mendingan. Nah, begitu duduk lama gitu, duduk lama ini, pertama kali napak juga nyeri. Nyeri lagi. Tapi buat jalan lama-lama menghilang. Pada kondisi yang parah, berat ya, agak berat maksudnya nggak agak berat amat. Itu pada malam hari menggigil. Kena air itu udah maghrib itu udah sampai bulunya ininya apa? Merinding. Merinding semua. Merinding. Nyeri tumit. Kemudian nyeri di pinggang. Nyeri di pinggang. Nyeri pinggang yang kena diabetes ini sih dulu saya beberapa kali menggunakan merasapkan itu seperti daun jambu air itu juga bisa. Daun jambu air yang muda itu. Ini nyeri pinggang karena ini loh ya, karena kurangnya rutubah. Urin yang ditahan, tertahan, kayak tertahan itu ya. Kemudian telinga berdenging. Ini juga masih sisa-sisa musim serangan ginjal. Kemudian keluar sperma dengan mimpi. Jadi karena kekurangan cairan yang dingin, otomatis timbulnya adalah panas. Ketika panas itu banyak mimpi. Kemudian setelah mimpi, bla 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 keluar sperma. Kemudian tidak bisa tidur. Habis tidur mimpi nggak maksimal banget ya. Dan ada noda di depan mata, maksudnya gimana ya? Kalau mandang itu, ini gambar itu nggak ada sesuatu noda-nodanya, bukan bayang-bayang, tapi kelihatannya ini gelasnya nggak rata. Iya, koak gitu Pak. Kayak gitu dia. Ada noda bukan berbayang tapi ada nodanya. Jadi kayak tembok ada hitamnya seperti itu. Padahal dia ngikutin matanya itu. bukan di tembok, ngikutin matanya ke gelas kan. Betul. Itu ada noda. Kemudian apa ya bahasanya ya? Kayak gitulah kalau bahasa saya, ada noda di depan mata. Gimana terserah nih bahasa pemirsa. Selalu haus, urinnya kental seperti mengandung minyak. Ketika kencing kayak berminyak. Selain ini jus ini makanan pendamping kerang hijau. Asparagus, telur ayam, kampung. Kemudian sotong. Kemudian daging bebek, telur bebek. Enak ya? Iya. Jamur putih. Kemudian tiram. Royal jelly, kemudian hati ayam. Ya, cukup sampai di sini. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini artinya saya sudah bahas dari sisi tadi sudut pandang pemerintah. Pemerintah juga bukan asal ngomong, dia meneliti ke daerah. Tadi saya sebutkan dari BPOM. Dari BPOM itu menelitinya memang dikira gampang ke Sulawesi gitu ya, ke Kalimantan gitu kan, ke Jambi gitu. Sebenarnya banyak juga tuh data-data pemerintah itu meneliti bahkan sampai Lubuk Linggau. Saya juga nggak tahu daerah mana, cuman saya punya datanya itu ya, penelitian Lubuk Linggau. Saya dikasih DVD-nya yang penelitian di Lubuk Linggau. Ya. Jadi banyak banget. Ini ada di Jawa Tengah, di Kalimantan, bahkan di Timur. Yang karena dulu kan masih di kita ada di NTT, di Papua itu banyak pemerintah itu mengadakan tinjauan dan penelitian. Jadi kemudian kalau tiba-tiba jamu mau diambil, gimana cerita? Pemerintah udah ya kan kesana kemari melihat kondisi. Terlepas dari itu semua, diabetes itu atau kencing manis ini pernah menjadi momok yang menakutkan di tahun 1560-an. Di Korea itu ini penyakit yang susah. Saya masih ingat betul guru saya cerita tentang kehebatan Dokter Yo, ya, salah satu Chung-i. Chung-i itu bahasa internasionalnya Shinsei. Ya, kayak saya itu sebenarnya Chung-i. Kalau masyarakat nggak tahu yang pakai bahasa internasional itu Shinsei. Ya. Di bahasa ijazah ya tetap Chung-i. Itu sulit. Kalau di sini Tobib lah. Termasuk sesuatu yang sulit, walaupun belakangan agak mulai mudah, tidak menakutkan lagi. Tapi guru saya bercerita waktu itu satu negara saja, nggak semua orang bisa, hanya beberapa Tobib. Salah satu diantaranya adalah Tobib Iyo atau Chung Iyo. Ya. Ini kita cerita di Korea tahun 1560-an. Gitu ya. Ini cerita guru saya dulu. Ya. Dan
sekarang alhamdulillah di Indonesia itu mudah karena memang penguat limpa itu banyak sekali. Betul. Ya. Dan penguat pankreas ada juga banyak sekali melalui penelitian yang dilakukan ataupun fakta di lapangan, empiris, turun temurun dan seterusnya, itu banyak yang sudah dilakukan. Makanya kata para ahli pengobat, ketika seseorang jangan engkau tanya penyakit itu kepada tabibnya, tapi tanyanya kepada orang yang menggunakan tajribah, melakukan tajribah, melakukan penelitian. Ya, karena tabibnya itu boleh jadi dia nggak tahu, tapi penelitinya. Betul. Makanya seorang tabib itu hendaknya peneliti juga. Kalau dia tabib, belajar tabib saja, kemudian dia menjadi tabib, padahal sebagian besar pengobatan itu dengan tajribah, dia kan, dengan penelitian dan pengalaman. Ya kan, diteliti, kemudian dia punya pengalaman sekian tahun dari guru dia punya pengalaman turun temurun dan punya pengalaman penelitian. Kalau kemudian dia hanya berguru saja, apalagi bergurunya sebentar ya, sampai 1 tahun kemudian lulus ya, kemudian pengalaman juga ini, makanya seorang tabib itu hendaknya juga menjadi seorang tajribah, seorang yang melakukan penelitian. Karena pertanyaan itu ya yang melakukan tajribah. Jadi bisa dilakukan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Sekarang udah dilakukan, pemerintah itu juga sudah memfasilitasi penelitian ilmiah buah ini, sayur ini, dan lain sebagainya. Juga saya masih ingat tuh, inventaris tanaman obat itu terbitkan tahun 74-an. 74. 5 jilid. Itu ada 743 tanaman disebutkan deh. Itu penelitiannya di Tawangmangu. BPTU Tawangmangu. Ternyata tahun 2006 muncul kembali jilid 6. Ya, ini bagi orang yang sudah para pengobat pastinya tahu lah, nggak asing lagi buku inventaris tanaman obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Tahun 2006 kan ditambah tuh. Kebanyakan orang tahunya yang 5 jilid. Di 2006 itu pemerintah udah menambahkan 1 jilid lagi. Acuan sediaan herbal ada 8 jilid. Kemudian wah banyak banget itu kalau pemerintah itu memberikan sumbangsih kepada masyarakat agar tujuannya adalah paling tidak bisa menangani kesulitan penyakit itu sendiri, ya, sebelum kemudian ditangani pihak-pihak lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya tajab, saya serahkan kepada Anda. Silakan. Jazakallahu khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi diabetes. Ikhwata Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081 989 6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Naam. Ya, silakan Umu. Pertanyaan saya Simse, mama saya Simse sudah berbulan-bulan katanya itu telinganya kayak napasnya itu keluar separuh di telinganya, suka berdenging dan katanya perasaannya itu kalau bernapas keluar napasnya di telinga juga begitu. Saya mohon terusnya. Ya. Baik. Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. Tadi sebenarnya sudah kita bahas. Ya. Mamuju kayak Jawa ya. Iya. Jadi musim akhir kemarin, musim dingin itu kan yang diserang 2 organ biasanya. Dari sisi cuaca itu biasanya anginnya, udaranya, cuacanya itu yang tidak tahan sebenarnya itu 2 organ. Ya, ini organ paru meliputi flu, batuk, pilek. Ini kemarin banyak banget. Kemudian gatal. Kemudian yang kedua adalah organ ginjal, kekeringannya sehingga sakit pinggang, nyeri kaki, nyeri tulang, kemudian ke gigi, bahkan sampai ke telinga. Dan yang ke telinga juga cukup banyak, ya, di beberapa tempat pengobatan itu, yang di telinga itu cukup banyak juga. Dan di beberapa daerah itu bisa menggunakan apel hijau. Ini yang paling gampang didapat ya.
Ibu bisa menggunakan apel hijau, beberapa buah kemudian di blender agar dengan air agar dapat sekitar 3/4 gelas. Kemudian dikonsumsi sehari sekali atau 2 kali. Pada saat pertama boleh 2 kali. Selanjutnya kemudian sehari sekali. Pada waktu 14 hari sekitar kurun waktu 14 hari. Kemudian tidak ada perkembangan, baru kemudian diganti. Ya, tapi biasanya cukup memadai kalau untuk Insya Allah ya. tapi insya Allah begitu. Dan ini biasanya ditambah dengan minum air yang ditambah volumenya. Jadi misalkan biasanya sekian gelas tambah lagi. Itu ya, selain jus apel tadi ya. Mungkin mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Terima kasih jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Di belakang Umu Abdillah silakan di line telepon 0218236543. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Acep di Tangerang Selatan. Pak Acep di Tangerang. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak Acep. Ya. Sudah. Silakan kalau sudah. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi diabetes saya yang kalau diperiksa itu di atas 400 ya. Ya. Nah, ini pemulihannya seperti apa gitu supaya bisa sembuh begitu. Terima kasih. Baik, Pak, sebentar lagi mau konsumsi apa? Halo? Yang Bapak konsumsi apa sekarang? Kalau konsumsi saya masih biasa aja, nggak ada yang dipantang atau apapun gitu. Obat dokter masih mau konsumsi? Konsumsi kalau di atas 500 baru saya konsumsi. Berarti masih dikontrol sama dokter ya, Pak ya? Masih terkontrol maksudnya? Dikontrol masih. Ya, bagus. Baik Bapak, tesnya bisa. Cukup ya. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih atas interaksinya. Ya, silakan Sensei. Yang pertama ya tentunya tidak menyalahi peraturan ketika disebutkan bahwasanya pengobat satu-satunya di negara Indonesia adalah dokter dalam hal ini atau ahli medis. Selain itu posisinya karena ada tingkat-tingkatan pengobatan itu, ini tindakan preventif, pencegahan. Ini selain dokter masih bisa. Ya, seperti pengobat tradisional gitu, kayak kita kemudian tukang jamu, ya, bekam, pijit dan sebagainya, ini masih bisa. Kemudian yang kedua adalah tindakan kuratif atau pengobatan yang hanya bisa dilakukan oleh medis dokter. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitatif atau perawatan. Karena tadi tanya kan perawatannya. Jadi perawatan itu selain dokter itu bisa, tapi pengobatan itu memang dokter. Jawaban saya yang paling tadi sebenarnya udah tepat ya, Bapak itu udah terkontrol, diobati oleh dokter. Adapun mendampingi perawatan, ini kan tadi kita lagi bahas. Silakan aja Bapak menggunakan apa yang sudah kita bahas. Ya, tidak ada secara spesifik. Ketika seseorang lagi ditangani seorang pengobat, maka nggak ada secara spesifik. Obatnya harus begini dan begitu. Ya kan. Tetapi pendamping. Ya, kalau tadi kan pertanyaannya agar sembuh, sembuh obat dah. Ya kan. Itu pun bismillah. Tanya kepada dokter, gimana nih programnya, kira-kira bisa sembuh kapan, misalnya seperti itu. Biasanya kan ada kayak plek paru aja kan sekian bulan itu. Betul. Ada grafik ininya ya, perkembangan. Maksudnya prognosa membaik atau memburuk, atau sekian bulan sembuh. Kemudian tadi bilang tidak ada yang dipantang. Ini agak aneh ya, karena setahu saya dalam pengobatan apapun pasti ada pantangan. Pasti ada. Gak mungkin yang namanya dokter itu kamu minum ini tapi nggak ada pantangan. Kayaknya nggak ada tuh. Dokter seperti itu juga nggak ada. Shinsei demikian juga nggak ada. Karena saya juga Shinsei. Tabib juga nggak ada, karena juga saya tabib. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, selain hibdus sihah itu adalah al-himya. Al-mudi. Al-himya anil mudi. Jadi selain hibdus sihah, merawat kesehatan.
seperti yang tadi perawatan tadi, Iya. ada perawatan mengkonsumsi makanan, minuman yang menunjang, Betul. menguat ya. Tapi ada juga al-himya adil mudi, menjaga diri atau berpantang, diet lah bahasa sekarang. Iya, diet. Berpantang dari ini itu dan sebagainya. Datang ke dokter, kemudian tanyakan pantangannya apa, ya kan? Barulah dawa itu masuk. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, pengobatan itu cuma dua, al-himya dan dawa. Berpantang dan obat. Dan obat. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim merawat, berpantang, kemudian satunya istifraq, pengosongan materi. Boleh dengan obat dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Acep yang berada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ini dengan Ibu Azizah di Dumai, mau tanya. Ya, Ibu Azizah di Dumai, Riau ya. Riau. Ya. Oh iya, mau tanya. Silakan Ibu, langsung ke Ya, pertanyaannya. apa obat herbal untuk apa sih, Apa? Ya, Ibu diulangi, Ibu. Obat herbal untuk orang varises. Untuk Varises. menghilangkan varises. Baik. Keluhannya berarti sakitnya di bagian mana, Ibu? Varises ya? Kadang nggak ada terasa sakit, cuma urat-urat tuh keluar kan. Baik. Baik. Paha. Ya. Cukup? Ya, baik Ibu. Ya, Itu saja yang ditanya. ya, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisina. Ya. Beberapa ramuan jamu yang digunakan atau obat asli Indonesia, kan ada dua nama resmi yang ada, yakni obat asli Indonesia Ya. tahun 43. Dr. Seno Sastramidjoyo menggunakan nama itu. Kemudian jamu dari zaman entah kapan tahu gitu ya. Kalau herbal kan ke belakangan. Ya. Dan ini masih belum jelas herbal itu definisinya apa dan sebagainya di negeri kita, maksudnya di Indonesia itu. Tapi yang udah jelaskan tukang jamu ya, atau obat asli Indonesia, ini udah definisi yang jelas yang udah dipakai maksudnya. Varises itu orang-orang dulu menggunakan jahe secukupnya, kemudian diparut, kemudian dicampur dengan minyak zaitun atau minyak kelapa. Minyak kelapa, ya. Ya, ada yang menggunakan dengan cara digoreng jahenya dengan minyak, ada yang tidak, hanya sekedar dicampur saja, karena untuk mengurangi rasa panasnya. Kemudian dioleskan pada bagian varises. Tapi ada juga yang langsung, jadi jahe diparut kemudian dibalurkan pada bagian varisesnya. Tapi biasanya tidak lama, jadi kering kemudian dibersihkan. Karena panas itu. Panas itu. Kan kenapa saya ngomong dibikin model 3? Iya. Karena ada orang yang kulitnya badak. Ya, tebel gitu ya. Terutama orang-orang yang memang kerjanya keras. Iya. Nelayan, kemudian petani, kerja di lapangan lah ya. Kerja lapangan. Ya. Tukang bangunan masih kalah gitu. Oh gitu. Iya kan. Jadi biasanya itu kan rata-rata nelayan punya kapal. Betul. Jadi dan kulitnya keras-keras kena matahari dan sebagainya. Biasanya diparutin jadi balurin ya biasa aja ya. B aja. Nggak heboh banget itu loh. Ya anget-anget aja, nggak ada asat. Jadi macam-macam lah. Makanya saya menyarankan itu. Karena ini perempuan ya. Kalau nggak dicampuri minyak kelapa, tapi bagi yang tidak tahan itu bisa melepuh, bisa luka itu, bisa melepuh. Jadi kadang ketika orang yang nggak tahu kan diparut tempelin saja lama, melepuh jadinya. Apalagi bawang putih ya. Makanya beberapa orang dianjurkan menggunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, digoreng bareng atau cuma diparut kemudian dibalurkan, dicampur kemudian dibalurkan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya selanjutnya. Ya, baik.
Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Dumai Riau. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Erta di Depok. Ibu Erta di Depok ya? Iya. Iya, silakan Ibu. Ya, langsung ke pertanyaannya. Iya, saya mau menanyakan untuk suami saya Sensei. Jadi diabetesnya itu kayak ada lukanya ya di kaki, melebar dan meluas. Yeah. Terus udah 2 tahun ini sebenarnya sih udah agak menutup ya lukanya, maksud tinggal numbuhin kulit sedikit lagi gitu. Yang tadinya tumitnya tuh dagingnya juga udah kosong, sekarang sudah penuh daging. Terus kulit, tinggal numbuh kulit. Nah cuma ini kalau lagi gula darahnya agak naik atau itu suka numbuh luka baru lagi gitu. Jadi kulitnya baru numbuh tuh udah rusak lagi gitu, keluar nanah gitu ya. Nah, di kakinya yang kiri itu bengkak Sensei gitu. Kemungkinan ada penyumbatan pembuluh darah katanya sih gitu. Cuma karena kita nggak mau sampai dioperasi lagi, kita lagi berusaha untuk herbal gitu. Nah kira-kira herbal apa yang bagus gitu? Cuma kalau untuk Obat dokter yang dikonsumsi? Ya. Obat dokter ini glukopak. Setiap hari? Sehari berapa kali? Sehari sekali sih yang glukopak. Terus sebelumnya juga pernah minum glimeperit. Glukopaknya sehari sekali yang 500 mg. Terus glimeperitnya itu pagi yang 2 mg. Cuma itu udah mulai jarang dikonsumsi karena suami pernah hipoglikemik sampai 20 gula darahnya gitu. Usia Bapak berapa, Ibu? Jadi, berapa? Usianya berapa? Usianya 42. Muda, masih, ya, masih muda banget ya berarti. Baik. Kontrol ke dokternya berapa minggu sekali, pekan sekali? Udah 2 bulan ini sih dok, saya udah nggak ke dokter lagi karena memang lagi nggak naik. Terapi FASDU. Oke. Gitu. Baik, dan sebenarnya diabetesnya ini udah lari ke mata juga, pendarahan saraf mata. Nah itu kira-kira ada solusi terbaik nggak ya untuk mengobati matanya yang agak buram gitu? Iya. Baik. Cukup? Itu sudah dioperasi sih matanya. Ya, cukup. Baik Ibu, itu saja Ibu ya untuk pertanyaannya. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Nah, ya silakan Sensei. Nah, sebenarnya udah komplit ya. Iya. Udah ada pengobatan dokter, Iya. kemudian obat medis juga sudah lagi dikonsumsi. Betul. Dan itu ada 2. Kemudian ada perkembangannya juga ya perkembangannya, regenerasi sel. Mungkin diperketat pantangannya karena biasanya ketika luka baru tumbuh itu biasanya pantangan, melanggar biasanya. Iya. Kemudian juga udah didamping oleh tenaga ahli FASDU tadi. Ya. 2 berarti. 2. Ahli tradisional, FASDU, kemudian ahli konvensional. Ya. Ya, udah artinya udah didampingi. Ya. Jadi kalau nanti ada masalah apa, tanya ke yang mendampingi, dokter kah? Kalau kaitannya ke dokter berarti ke dokter. Ya. Kalau kaitannya ke FASDU berarti ke FASDU. Jadi kondisi orang yang orang yang menangani itu pastinya lebih tahu. Artinya yang menangani bahkan pernah hipo, pernah sampai 20 gulanya. Itu kan sebenarnya berhasil ya. Dari sekian kemudian turun. Adapun luka, saya pernah dapat buku penelitian dari Unpad, Universitas Pajajaran, kerjasama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu yang menggunakan kopi untuk obat
luka, seperti luka-luka tadi yang diceritakan Ibu tadi. Di sana juga banyak gambar-gambar luka sebelum, sesudah. Itu juga biasanya dulu digunakan untuk luka. Artinya saya cuma menyampaikan apakah semuanya cocok? Ya belum tentu memang. Iya. Ya kan? Nah, ini namanya penelitian itu kan biasanya misalkan pada satu kasus kemudian dituntaskan. Betul. Ya, jadi itu memanfaatkan kopi digunakan untuk obat luka luar. Ya, dan itu perasaan harusnya bukunya dijual bebas, harusnya karena ini penelitian kemudian kerjasama juga antara perguruan tinggi dan rumah sakit didampingi oleh para profesor. Seingat saya sih harusnya lah ya, harusnya dijual bebas. Kalau saya dapat ya berarti orang lain juga bisa dapat lah. Mudah-mudahan gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat. Gitu. Saya cuma bisa menyampaikan begitu, karena ini kan udah didampingi. Kalau dikatakan yang pertama adalah hibdus sihah, merawat, sudah ada yang merawat. Yang kedua al-himya anil mudi, tinggal pantangan. Menanyakan tentang pantangan yang membuat gula itu membuat gula itu naik. Tindakan kuratif. Ya, kalau preventif, kemudian kuratif pengobatannya sudah ada dokter. Kemudian rehabilitatifnya, preventif dan rehabilitatifnya sudah ada ahli fasdu. Gitu kan. Dan fasdu itu juga merupakan istifrok, pengosongan materi-materi yang rusak. Ya. Saya rasa sudah bagus. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Depok. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Zanki di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, anak saya seorang remaja laki-laki usia 22 tahun, senang olahraga futsal. Dia sering merasa panas dingin, sariawan di lidah, nggak enak badan, atau dia sering menyebutnya dengan istilah masuk angin. Jika keluhan kambuh, dia makan mie instan yang kemasannya ini yang rasanya ini pedas. Biasanya setelah makan mie tersebut, dia bersendawa yang banyak, jadi dia berpendapat angin keluar. Walaupun keluhan tidak enak badan tidak berkurang. Oh gitu. Iya. Ini apa sebaiknya yang dikonsumsi anak saya, Sensei, agar lebih sehat dan tidak lagi mengalami panas dingin, sariawan, dan masuk angin? Jazakumullahu khairan. Antara makanan kesukaan dengan makanan obat itu beda, ya kan? Ya kan gitu. Ya sah-sah saja, karena kalau dalam istilah tradisional atau klasik kan hampir boleh dibilang hampir semua penyakit itu kan dibagi menjadi dua, angin dalam, angin luar. Karena emosi pun angin dalam, ya kan. Kemudian angin luar. Ya, tapi bukan berarti yang dimaksud dengan angin luar itu berarti keluar itu semua, gitu ya kan. Karena gini, rematik pun angin ya. Apakah orang yang rematik itu harus gitu dia ya kan, makan apa tadi yang pedas tadi, kemudian rematiknya hilang, ya enggak, ya kan. Jadi masuk angin yang dengan keluarnya angin keluar itu masuk angin yang menyerang perut, yang kembung, jadi meriang gitu ya. Kehujanan, habis kehujanan, itu mah nggak usah. Kalau daerah kami biasanya pakainya sup panas ya. Ini sebenarnya kesukaan ya, bukan. Saya masuk angin, saya harus makan mie ini namanya kesukaan gitu ya. Jadi kalau obat pedas itu kan boleh lada, boleh jahe, sop ladanya diperbanyak. Keluarga saya sendiri sampai hari ini, sampai hari ini loh ya, sampai di keluarga saya, dari keluarga ibu sampai keluarga saya. Kalau musim penghujan kemudian kita lagi pada masuk angin dalam arti yang pusing, perutnya nggak enak, nafsu makan berkurang, itu saya masak masakan berkuah yang pedas ya. Ya, kita sekeluarga menggunakan seperti itu. Jadi biasanya istri saya pagi juga masaknya berkuah yang pedas, kemudian malamnya juga.
Demikian. Bahkan dari semenjak saya bujangan juga begitu. Kadang keluarga saya masak sendiri, digunakan itu. Keluar itu, tapi bukan yang itu tadi. Tapi artinya bikin sup, berbanyak lada itu juga keluar. Tapi keluhannya bukan dengan keluhan yang tadi. Ya memang benar masuk angin, betul masuk angin. Maksudnya angin dalam versi tradisional, tapi bukan angin dalam arti yang masuk angin kehujanan. Kemudian ketika kemudian sembuh, ternyata keluhannya nggak berkurang kan? Enggak. Sebenarnya bisa menggantikan dengan jahe dikeprek, sama-sama keluar kan ini. Sama-sama. Tapi jahe juga menghilangkan gangguan tadi, apalagi futsal. Ya kan, butuh tenaga, butuh energi. Jahe efektif digunakan, meningkatkan energi, memperlancar peredaran darah. Kalau tadi angin, maksudnya keluar juga anginnya. Ya, bisa juga menggunakan jahe dibakar kemudian digeprek, kemudian diseduh pakai air panas, kasih gula secukupnya, gula merah atau madu, kemudian diminum, menggantikan yang tadi ya. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya umum yang berada di Palembang tadi ya. Baik, kita masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang wanita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Umur saya 25 tahun, keluhan selalu pusing, tekanan darah rendah dan sembelit. Sering merasa terbakar di kerongkongan, ketika bisa BAB, jantung sering sakit, sering kebas, kram dan nyeri otot sekujur tubuh. Setiap minum atau termasuk air putih langsung sakit kepala. Pertanyaannya, apakah penyebab penyakit ini Sensei dan apa sebaiknya dikonsumsi dan dihindari? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semua penyebab itu butuh diagnosa dan pemeriksaan, baru tahu penyebabnya. Ya. Karena seseorang mendiagnosa itu biasanya mengumpulkan tanda dan gejala atau korina dan imarat, baik yang tampak oleh mata dan ini nggak tampak, kemudian dia yang tampak oleh telinga, ya ini apa yang dia dengar. Jadi seorang tabib dari dulu itu biasanya mengamati, ya kan, mengamati apa yang bisa ditangkap dari gerak-gerik, dari kulit, dari muka dan sebagainya, apa yang bisa ditangkap. Kemudian setelah itu mendengarkan suara bicara yang terganggu organ apa dan seterusnya. Nanti baru bisa menangkap. Kalau diagnosa loh ya, kalau penyebab, kalau ditanya kemudian apa penyebabnya, itu harus dikumpulkan dulu. Penyebab itu harus dikumpulkan sehingga mengetahui tabiat tubuh itu lagi tabiat asli bagaimana, tabiat yang datang kemudian menyakiti itu tabiat apa, kemudian organ yang terkena organ apa, baru diketahui penyebabnya, walaupun penyebabnya sekian tahun. Ya, baik melalui setelah diagnosa nih ya, setelah diagnosa mengetahui korina, mengetahui imarat, kemudian menetapkan dengan dua cara, firasah atau kiafah. Ya. Dan ini dari dulu aktual, digunakan oleh para tabib dari zaman-zaman dari tahun 1400-an itu digunakan di Indonesia loh ya. Saya yang bicara, saya di Indonesia. Dan ini jarang sekali saya lihat sekarang itu para tabib yang kemudian mengumpulkan semua korina dan imarat, kemudian menaugakan dengan firasah, kalau nggak bisa kemudian dengan kiafah, firasah atau kiafah, dan atau kadang-kadang dua-duanya digunakan untuk menganalisa korina dan imarat tadi, baik dengan firasah maupun dengan kiafah. Ini kalau penyebab. Ya tadi apa penyakitnya? Keluhannya apa tadi? Keluhannya ada beberapa tadi ya. Karena kalau bilang apa perut ya tadi ya? Ya perutnya juga. Gangguan perut juga ya. Jadi tadi seperti itu. Jadi karena harus dikumpulkan dulu. Kalau penyebab nggak bisa kemudian penyebab itu kita bilang, oh ini sebabnya A, oh sebabnya B. Seorang dokter saja, kalau dia mengatakan pas penyebab, itu udah mengerahkan semua peralatan itu, ya kan? Makanya di sini judulnya Dapur Sehat Roja itu kan bimbingan dan penyuluhan. Jadi bukan pengobatan di sini, bukan menggantikan peran dokter, bukan sama sekali, bukan menggantikan peran konsultasi, bukan.
Bukan pula menggantikan peran tabib, sinse, itu bukan sama sekali. Tapi merupakan bimbingan dan penyuluhan berdasarkan data budaya masyarakat kita di dalam menangani permasalahan ini gitu loh. Apa tadi? Keluhannya tadi sih ada beragam ya, mulai dari ya pusing, kemudian tekanan darah rendah, sulit. Iya, saya ingat, udah ingat, boleh ya. Nah, ini ada beberapa hal ya. Tadi saya mau jawab. Jadi dulu saya juga pernah mengidap darah rendah, tapi dengan mengkonsumsi cabai Jawa, jahe, sehat. Tapi ini panas. Iya betul. Ini panas, ini nggak tahan. Saya tadi masih ingat. Nah, ada juga saya masih ingat resep di daerah Jogja. Itu kalau keluhan seperti yang dikatakan tadi itu mereka seringnya menggunakan ada 3 bahan yang orang-orang sana itu menggunakan. Kata guru saya, kalau mereka nggak menggunakan temu putih, mereka menggunakan temu hitam. Kalau nggak mereka menggunakan temu hitam, mereka menggunakan akar tebu hitam. Kenapa harus hitam? Ya, hitam kan? Iya. Tapi ya ada temu putihnya tadi kan. Orang dulu mengistilahkan ini itu darah rendah jantung mengipas namanya. Jantung mengipas. Saya juga nggak tahu sampai hari ini. Kenapa saya juga waktu belajar juga nggak protes soalnya. Kenapa jantung mengipas kan? Kipas kan begitu ya. Karena gini, dulu ketika saya belajar itu jantung koroner yang menurut dokter aja dibilangnya jantung mengipas itu. Kayak gini tadi keluar ini jantung mengipas juga sih. Kenapa harus jantung mengipas? Tapi namanya juga pelajar kan. Guru itu dulu sakral dulu ya. Dulu guru nggak diprotes dulu. Iya kan. Dulu ya kalau nggak hafal kita dihukum. Itu udah biasa. Disabet rotan itu udah biasa, dihukum itu udah biasa. Kalau nggak bisa jawab, ini apalagi nggak mungkin lah kemudian jangan mengipas dong guru, nggak mungkin begitu, nggak kena timpuk aja dah. Bersyukur gitu ya. Dulu menggunakan itu, salah satu pilih diantaranya. Tapi yang paling sering digunakan adalah temu hitam. Diparut, kemudian diseduh pakai air, kemudian diminum. Ya, masih ingat tadi itu Pak. Itu demikian, karena kalau untuk diagnosa itu butuh perangkat. Karena dokter juga diagnosa juga komputerisasi kan, entah itu apalah dokter kan banyak itu alatnya. Kalau kami alatnya cuma 5. Dokter banyak banget, kali 5. Pertama mata, jadi pengamatan. Makanya ngasih namanya juga ya lucu-lucu kan. Rematik angin, jantung mengipas, itu aneh-aneh lah. Kata saya sekarang sih ya lucu-lucu aja. Dengan mata, jadi mengamati. Kedua mendengarkan. Suara bicara. Oh, ini suara bicaranya intonasinya begini. Berarti masalahnya di bla bla bla. Kemudian yang ketiga, kalau cowok ya, itu meraba. Ya kan. Makanya di tempat pendidikan saya sudah tidak diajarkan lagi meraba. Dari dulu nggak benar. Saya nggak mengajarkan meraba. Bukan nggak percaya muridnya. Khawatir nanti meraba-raba ya siapa kan nggak jelas. Bukan berarti nggak percaya, tapi nggak percaya banget. Loh, setan loh. Iya, jangan ditantang loh. Ya kan, jangan saya iman kuat tuh, jangan sembarangan. Kalau udah bisa meraba kan khawatir kan. Dikhawatirkan begitu, makanya nggak diajarkan bagaimana cara meraba yang baik dan benar. Meraba, ya mencium. Yang keempat ya. Itu dia mengamati, melihat, mendengar, kemudian mencium. Mencium itu aroma, nggak usah dicium orangnya, maksudnya aroma yang keluar dari tubuhnya, kemudian dari kotorannya, kalau dia buang air besar itu dari kotorannya. Tabib dulu, jangan sembarangan. Tabib dulu, aroma kencing dicium. Tapi yang nyium asisten, muridnya kan asisten. Di kotoran juga dicium. Dicium. Ini organ ini yang tapi ketika berarti gurunya ini dong ngakal-ngakal, dia juga dulu asisten guru ya. Dulu tukang cium juga. Ya sekarang nggak dilakukan karena kita bukan pengobat, tenang aja. Tapi ketika luka bernanah, kemudian disedot, itu nyedot guru yang ahli, asisten nggak? Oh gitu. Karena khawatir dia akan masuk. Terus dia tidak
bisa merasakan rasa dari nanah tadi. Jadi kalau lukanya yang membusuk, biasanya yang nyedot itu gurunya gitu. seorang guru gitu ya. Maksudnya yang ahli, yang benar-benar senior. Jadi misalkan saya nyuruh murid nyium kotoran, ya kan masih mending daripada suruh nyedot tanah ya. Itu diagnosa namanya, mencium, membaui, memandang, mendengar, mencium atau membaui, ya kan, menganalisa, kemudian meraba, kemudian yang terakhir adalah menanya. Ini tabib yang paling paling nggak tabib. Jadi belum bisa, kalau dia hanya diagnosanya aja bisa menanya, itu ya belum tabib biasanya. Jadi asisten ya. Menanya itu kan tukang ini daftar pasien aja bisa. Daftar, ada orang daftar, sakitnya apa Pak? Sakit kepala. Oh ya. Jadi itu namanya menanya. Dia menanya cuman sakit kepala. Kalau pasien tanya, saya sakitnya apa ya? Lah sakit kepala tadi. Sakit kepala, sakit perut, itu menanya. Ini tingkatan yang paling rendah. Di kami ya, jangan kemana-mana. Di tempat kami, orang yang cuma bisa menanya, diagnosa dengan cara menanya. Tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi biasanya antara mendengar dan memandang saja. Melihat tahu atau mendengar tahu. Persisian pendapat, ada yang mengunggulkan mendengar, ada yang mengunggulkan memandang. Ya, tapi kalau obat tadi sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan biasanya selanjutnya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dani di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, usia saya 53 tahun. Setiap saum atau berpuasa dengan sahur ringan seadanya, ini mungkin puasa sunnah ya. Ketika jam 7.00 badan selalu terasa demam, kurang nyaman, lemas, dan ini efek dari diabetes ataukah lambung, Sensei. Kemudian saya berpendapat saya ada indikasi keduanya. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Tanya apakah ini diabetes atau lambung, tapi saya ada indikasi keduanya. Iya, memang ada kedua. Memang yang namanya puasa sunnah itu berat banget, ya kan? Iya. Kenapa? Karena nggak kompak. Godanya lebih berat. Iya dong. Keluarga makan enak, ya kan? Kecuali yang puasa sunnah istri, masaknya nggak usah enak-enak amat itu. Enggak, kalau puasa sunnah itu emang ya begitu berat. Jadi jam 10 belum lapar banget kalau puasa Ramadan, tapi begitu puasa sunnah udah menggelepar itu. Ya karena itu tadi, pertama sahur bangun sendiri itu juga udah nggak nyaman. Kemudian orang lain makan enak, kita nggak makan, itu juga bikin nggak nyaman. Ya kan? Ya gangguan lambung juga bikin masalah seperti itu. Tapi tentunya kalau Ramadan nggak ada masalah, puasa sunnah masalah, itu tinggal memperbaiki tabiat dan niat, ya kan? Kalau iya dong, kalau puasa Ramadan misalkan nggak ada masalah, kalau puasa sunnah kemudian masalah, itu tinggal diperkuat niatnya. Tapi kalau intinya nggak apa-apa kan? Tapi kalau Ramadan juga begitu, itu baru tuh, artinya beberapa makanan memang lambungnya nggak bisa mencerna makanan, bisa jadi seperti itu. Maka mengkonsumsi makanan-makanan yang memang di lambung itu bertahan, jadi energi itu kuat sampai seharian. Entah itu pisang penutupnya, itu juga kalorinya tinggi, madu ya, telur, ayam kampung. Lihat aja para orang-orang yang strong itu telurnya bisa 50. Iya kan? Orang yang fitness telurnya ya gitu, perbanyak. Lihat makanan ya, saya nggak lagi mencela. Kalau makanan penutupnya kerupuk beda dengan makanan penutup pisang, ya kan? Ya kan? Kalau enak kerupuk, ya setelah selesai makan kerupuk itu enak banget. Tapi kalau ingin bertenaga, kalau puasa ya harusnya paling tidak pisang kayak, atau madu kayak, kurma kayak, ya kan? Itu yang bisa setidaknya awet lah, tenaga, minum air serai sebagainya. Itu yang telur, ya kan? Makanya pakai telur, daging itu kan juga. Apalagi
kalau puasa-puasa sunnah ya usahakan makanannya yang benar-benar, ya kalau kita makan enak kan setidaknya orang makan enak pun kita tadi pagi aja saya sahur enak ya Enak kan? gitu ya. Iya kan. Kan gurami. Ya gurame gitu ya, malam gurame, paginya kambing atau ya enggak apa masalah. Ya kan? Iya. Insya Allah. Tinggal itu aja lah, perbaiki sayurnya. Mau pakai jus juga boleh. Ini tapi untuk sore. Untuk sore aja Untuk ya. sore hari. Ini juga untuk lambung kan aman. Ya demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi Pak Pendar dan pemirsa yang lain selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Nah. Ya. Nasihat di musim semi. Disebutkan di dalam literatur kesehatan klasik, buku pertama. Karena literatur kesehatan klasik itu ada beberapa buku. Pada buku yang pertama disebutkan di sini musim semi ada 3 periode, di mana masa ini adalah awal kehidupan. Semuanya bersemi, langit dan bumi mulai tumbuh, banyak tumbuhan bermekaran. Ya, depan rumah saya juga bunga bermekaran. Istirahatlah di malam hari dan bangun pada pagi hari, harusnya seperti itu. Kemudian mengitari istana, maksudnya rumah, harus istana. Berjalan dengan santai untuk melahirkan aspirasi hidup tanpa mematikan, memberi tanpa merebut, menghadiahi tanpa melanggar hukum. Ini adalah fungsi dari musim semi, jalan untuk melahirkan kehidupan. Sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan benar, seperti tidurnya kemalaman, ya, kemudian bangunnya kesiangan, itu akan dapat menyakiti organ hati. Peredaran darah jadi bermasalah, berakibat pada jantung, paru, limpa, dan seterusnya. Karena perubahan dari musim panas menjadi musim dingin, menjadi sedikit yang meminta saran kepada orang yang tua. Nah, kemudian musim semi selama 3 bulan atau 3 periode, termasuk di dalam musim awal semi sekarang yang kita lakukan, yang tengah kita hadapi adalah awal musim semi, di mana beristirahat pada malam hari itu sangat dibutuhkan, ya, dan bangun pagi itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi yang namanya kesiangan itu ya, bangun jam 5 itu udah kesiangan loh musim semi, ya kan? Karena subuh jam berapa? Sekarang 4:30 kan? iya. Bangun jam 5 kesiangan berarti ya. Kesiangan. Makanya. Jadi bangun jam 5 itu musim semi kesiangan. Merupakan energi untuk perawatan kesehatan. Artinya ketika kita bangun pagi hari sebelum subuh, itu merupakan energi mendapatkan asupan energi, menurut MSU itu kan termasuk udara tuh, untuk perawatan tubuh, ya, ini hibdus sihah, ya, bagi kesehatan manusia, dan harus mengikuti cara yang tumbuh pada musim semi, yaitu tetap beristirahat pada malam hari, kemudian bangun di pagi hari. Ini jika dilakukan sebaliknya, tidur kemalaman, bangun kesiangan, maka malah nanti akan terjadi perubahan cuaca, bagaikan musim panas, perubahan musim cuaca dari panas menjadi dingin, sehingga akan dapat melukai organ hati dan menjadi masalah pada darah. Iklim di musim semi ditandai dengan pemanasan secara bertahap, karena tadi kemarin dingin, tetapi suhunya masih rendah, tidak dingin, tidak pula panas atau belum sampai panas. Angin dengan sedikit hujan rentan terhadap penyakit pernafasan, penyakit-penyakit wabah mulai merebak, penyakit jantung, alergi serbuk sari karena bunga mulai bermekaran, gangguan kulit seperti melepuh, gatal, dan sebagainya, asma terkena parunya, dan penyakit lainnya. Maka di musim semi ini orang-orang sering merasa mudah mengantuk. Tubuhnya mulai pegal, ini yang banyak dirasakan, sudah mulai. Perasaan tidak tenang, mudah marah, kepala pusing, sulit tidur, dan kondisi kesehatan lainnya itu juga mulai terjangkit. Berdasarkan ciri di musim semi, kekhususan perawatan kesehatan adalah harus banyak menyerap udara musim semi. Banyak menyerap udara musim semi itu artinya bangun pagi, ya, bukan bangun kesiangan. Dan energi bentuk panas, yakni di waktu duhanya, demi menambah naiknya kadar energi bentuk panas di waktu duha dalam tubuh, demi meregangkan sirkulasi 4 otot dan pembuluh darah, dan melancarkan sirkulasi energi vital serta peredaran darah, sehingga dapat mengikuti kegiatan dan aktivitas outdoor di luar. Ini kemarin kan nggak boleh olahraga di luar, sekarang udah mulai diperbolehkan. Di musim cuaca yang hangat dan panas ini, beberapa makanan yang dikonsumsi, kebiasaan masyarakat asik itu di semi awal seperti sekarang ini, dianjurkan mengkonsumsi seperti makanan-makanan yang campuran kayak sop,
ya kan, dicampur tuh sayur asam, ya toge, itu efektif. Telur, kemudian juga kucai, makanan khas musim semi ini. Dan untuk melahirkan semangat di musim semi, pada hari biasa memakan makanan yang hambar seperti ketan. Tadi yang puasa juga biar tahan, ya, karena ketan itu awet. Kemudian kacang kedelai, kacang merah, walnut, wijen, jamur hitam, jamur kuping, kol, seledri, dan sebagainya. Dan kurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu asam, cuka. Lebih cocok memakan makanan yang manis karena musim semi. Jika asam, maka masuk ke organ hati, maka manis masuk ke organ limpa. Mengurangi asupan makanan asam dapat membantu fungsi pembuangan organ hati. Makanya ini kan yang disuguhkan jusnya manis. Ya, jika banyak mengkonsumsi makanan asam dapat membuat energi hati berlebih sehingga limpa lambung tertekan. Banyak makan seperti talas, makan kurma dapat menjaga gangguan fungsi energi limpa dan lambung di musim semi seperti ini. Orang kita berarti talas. Ya, Bogor ya. Kita daerah kita itu talas. Ya. Bagus talas saat ini dikonsumsi. Kurma kalau ada, ya. Mencegah gangguan fungsi limpa dan lambung seperti apa yang dikatakan orang klasik zaman dulu. Kurangi asam, perbanyak manis di musim semi dapat merawat energi vital limpa dan mencegah energi vital hati berlebih. Jika madu, wortel, apel, kubis-kubisan, biji teratai, woloferi, kurma dan lainnya serta talas dikonsumsi, maka ini awal yang baik untuk kehidupan di musim semi. Jangan lupa tidurnya, bangunnya jangan kesiangan. Allah yang turunkan penyakit dan Allah pula yang mengangkat penyakitnya, menurunkan obatnya dan kemudian menyembuhkan sakitnya. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, pada Sunsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji atas ilmu yang sangat bermanfaat. Ikhwata Islam, wajazakumullah. Demikian program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, dalam pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengatasi diabetes. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah berikhtiar, bersabar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.